Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1551. Tuan Muda Sue, kami akan melakukan yang terbaik. Nada suara nomor 4 bermartabat. Ledakan. Nomor 4 sedang berbicara, dan tiba-tiba, kendaraannya ditabrak dengan keras. Brengsek. Nomor 4 mengertakkan gigi, tidak melanjutkan bicara, dan fokus mengemudi. Di tempat kejadian, 5 mobil berpacu dengan liar. Tuan Long, kamu juga sudah menyusul kami. Di alat komunikasi, terdengar suara wakil tim. Saya membantu Anda Tuan Muda Van menangani beberapa masalah dan membuang waktu. Buang-buang waktu. Jangan tunda, jangan tunda. Tuan Long, Anda sudah mengemudi dengan sangat baik. Tuan Long, apakah Anda juga seorang pembalap top sebelumnya? Wakil tim dari tim bertanya dengan sangat ingin tahu. Bisakah kita tidak membicarakan hal-hal sepele sehari-hari ini terlebih dahulu? Jika kita melakukan ini, akan terlihat sangat tidak sopan bagi lawan kita. Long Zaitian tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Ledakan. Kendaraan wakil tim ditabrak lagi dengan keras. Oke, mari kita bicarakan setelah kita membunuh mereka. Wakil tim mengertakkan gigi dan berbicara dengan dingin. Buat kecelakaan mobil. Long Zaitian berkata lagi. Kecelakaan mobil. Wakil tim tidak mengerti arti kata-kata Long Zaitian untuk sementara waktu. Lakukan saja apa yang aku katakan padamu. Nada suara Long Zaitian acuh tak acuh. Oke, Tuan Long, katakan padaku apa yang harus dilakukan. Wakil tim benar-benar yakin. Sebelumnya, dia memanggil Long Zaitian sebagai kakak laki-lakinya, tetapi sekarang namanya telah berubah. Seperti Van Yitong, dia memanggil Long Zaitian Tuan Long. Keahlian Long Zaitian memang cukup membuatnya dipanggil Tuan. Kamu mempercepat, menenun di antara mereka, memisahkan mereka. Long Zaitian berbicara. Itu bukan masalah besar, aku di sini. Mendengar hal tersebut, wakil tim langsung bergerak, ia menginjak pedal gas dan bergegas. Melalui operasi seperti berpindah jalur dan menyelingi, ia sampai di tengah 3 mobil lawan. Sialan, apa yang akan mereka lakukan? Nomor 4 lawan tidak bisa memahami operasi lawan. Awalnya, ketika mereka terjerat dengan tim wakil lawan, operasi wakil tim lawan sangat rutin dan normal. Sejak McLaren ini muncul, semuanya menjadi tidak normal. Sialan, nomor 4, apa yang akan mereka lakukan? Ketika nomor 6 berbicara, dia sama bingungnya. Nomor 4, nomor 6, hati-hati, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Nomor 7 mengingatkan dengan nada yang sangat serius. 3 lawan 2, apalagi yang mereka inginkan? Nomor 4 bingung, dan bertanya dengan penuh arti. Juga pada saat ini, McLaren bergegas tiba-tiba, kecepatan McLaren sangat cepat, nomor 4 melihat kaca spionnya, dan jantungnya menegang. McLaren mengikuti di belakangnya, seolah menatapnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, dia merasa seperti sedang ditatap oleh seekor harimau. Di depan McLaren di belakangnya, dia tampak seperti mangsa yang melarikan diri. Dan harimau di belakangnya sepertinya tidak melakukan yang terbaik. Selama dia mau, dia sepertinya bisa menghancurkan mangsanya sampai mati kapan saja. Ini bukan perasaan yang baik untuk ditatap. Saat ini, nomor 4 sepenuhnya fokus dan tidak berani teralihkan sedikitpun. Dia sudah yakin bahwa pria yang mengemudikan McLaren pasti bukan orang biasa. Bisa membunuh nomor 5 menunjukkan bahwa pria yang mengemudikan McLaren pasti sangat perkasa, bahkan jauh di atas rata-rata pembalap profesional. Ledakan. Long Zaitian menabrak mobil nomor 4 lagi, benturan keras mencegah nomor 4 menyesuaikan arah. Tiba-tiba, McLaren berubah arah, dan dalam sekejap, muncul di sebelah kanan lawan, berakselerasi secara tiba-tiba. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan yang relatif lurus, sehingga kecepatan dapat dipacu dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, McLaren diselingi antara 2 mobil lawan, dan wakil tim terjerat dengan mobil lain, terjerat bola-balik. Nomor 4, apa yang harus kita lakukan? Nomor 6 berbicara, dan dia berjalan di depan. Pada saat ini, Long Zaitian diselingi antara dia dan nomor 4, yang membuatnya bingung untuk sementara waktu, tidak tahu cara mengoperasikannya. Bang bang bang. Long Zaitian menghantam tubuh depan. Orang gila, apakah dia sengaja memprovokasi saya? Nomor 6 mengertakkan gigi, dia sudah dipukul sangat keras sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nomor 6, jaga kecepatan,
aku akan bersaing dengannya. Nomor 4 mengambil keputusan, dia sekarang berada di belakang McLaren. Ikuti instruksi saya, ketika saya menyuruh Anda untuk mundur, cari peluang untuk mundur, hanya ada satu kesempatan, Anda ambil kesempatan itu. Wakil tim sedang berkonsentrasi mengemudikan mobil, dan suara Long Zhaitian datang dari sisi lain peralatan komunikasi. Oke, jangan khawatir, Tuan Long, saya sudah ada selama bertahun-tahun, dan kemampuan saya untuk memanfaatkan peluang masih bagus. Wakil tim mengertakkan gigi dan merespons. Kali ini terlihat dari video bahwa di tengah lintasan, 4 mobil balap papan atas dan sebuah McLaren sedang adu kecepatan. Saat McLaren menyusul, ia membalikkan lapangan dengan hanya 4 mobil seperti serigala menjadi kawanan domba. Sial, detailnya terlalu detail, operasi ini terlalu detail. Apa yang terjadi dengan McLaren ini, bahkan pembalap papan atas pun tidak bisa mengemudi seperti ini. Penggemar mobil berusia 30 tahun, ini pertama kalinya aku melihat seseorang mengemudi seperti ini, apa-apaan ini. Belum pernah dikendarai seperti ini sebelumnya, dan ini adalah mobil non-top. Gila. Rasanya seluruh trek adalah rumahnya. Dia di trek, seperti pulang ke rumah. Ini adalah pemain top yang sebenarnya. Awalnya, kami memandang rendah orang lain, tetapi sekarang Anda telah menemukan bahwa badut yang sebenarnya adalah diri kami sendiri. Semua orang mulai berdiskusi, sebagian besar kata terkejut dan kaget, sungguh lelucon, pemandangan di depan mereka jarang terjadi dalam hidup. Adegan saat ini adalah 5 mobil terjerat bersama, dan yang paling arogan adalah McLaren. Tidak ada mobil keluarga Sue yang sepertinya ingin mendekati McLaren ini. Karena McLaren ini sangat gila, mobil yang dikemudikan oleh orang gila, Anda tidak pernah tahu apa langkah selanjutnya. Kakak ipar, izinkan saya mengatakan bahwa bos baik-baik saja. Apa yang dia alami jauh lebih berbahaya dari ini. Saat ini, Sue Tu berbicara. Melihat situasi seperti itu, Gu Qinglian diam-diam menghela nafas lega, sepertinya Long Zhaitian masih memiliki kesempatan untuk menang. Semoga saja. Gu Qinglian menghela nafas pelan, hatinya masih sedikit gugup. Apa yang akan dia lakukan? Nomor 4 bertanya lagi dengan nada berat, tetapi tidak ada yang menjawabnya di alat komunikasi. Semua orang berkonsentrasi mengemudi, dan tidak ada yang berani lalai sedikit pun. Karena kelalaian sekecil apapun dapat berarti bahwa mereka akan segera kehilangan nyawanya. Menarik. Untuk fakta ini, suara Long Zhaitian datang dari sisi lain peralatan komunikasi. Long Zhaitian hanya mengucapkan satu kata, tetapi sederhana dan kuat. Mendengar kata ini, tim wakil mengertakkan gigi, melihat sekeliling, mengamati situasi, dan memanfaatkan semua kesempatan untuk melarikan diri tanpa cedera. Bab 1552. Tiba-tiba, mata wakil tim berbinar, dia tiba-tiba melambat, melakukan drift yang indah, menghindari posisi, dan keluar dari pertarungan. Juga pada saat ini, Long Zhaitian menghindar dan pergi dengan terampil. Bum bum bum. Terdengar suara keras, dan mobil nomor 4 dan nomor 6 bertabrakan bersamaan. Mobil di belakang mereka, menabrak mobil di depan, dan mobil di belakang mereka, jungkir balik beberapa kali berturut-turut. Saat mobil nomor 4 berhenti, sudah mengeluarkan asap hitam, dan nomor 4 tertimpa kolong mobil, dengan ekspresi sangat kesakitan di wajahnya. Mobil nomor 6 berhenti di tengah jalan dan langsung mogok. Mobil nomor 7 mengalami kerusakan paling sedikit, tetapi tertinggal jauh oleh Long Zhaitian dan tim wakilnya. Cantik, sangat cantik. Wakil tim tampaknya sangat puas dengan mahakarya yang telah mereka ikuti, dan mereka sangat memuji. Wakil tim, kamu tinggal di belakang untuk menghadapi mobil nomor 7 di seberang. Tuan mudamu masih di belakang kita. Long Zhaitian berbicara lagi pada saat ini, dibandingkan dengan kegembiraan tim wakil, nada suara Long Zhaitian sangat tenang, seolah semua yang terjadi di depannya sangat biasa. Tuan Long, apakah Anda yakin? Wakil tim bertanya dengan nada bermartabat. Tentu saja, apakah ada keraguan tentang itu? Long Zhaitian tersenyum. Tuan Long, bagian depan adalah kekuatan tempur mereka yang paling kuat, dan yang menjaga Sue Shaofei adalah pengemudi terkuat mereka. Bisakah Anda menghadapinya sendiri? Wakil tim berbicara lebih jelas. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Long Zhaitian tampak acuh tak acuh. Baiklah, aku akan menyerahkan sisa pekerjaan kepadamu. Mendengar ini, wakil tim hanya bisa mengikuti instruksi Long Zhaitian, dan membuat 2 gelombang pelayanan berjasa berturut-turut. Long Zhaitian jelas telah menjadi pemimpin spiritual seluruh tim. 2 gelombang mahakarya Long Zhaitian, bahkan jika Reaper hadir, mungkin tidak dapat melakukannya. Kamu bisa yakin.
Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan tenang, lalu berakselerasi lagi, sementara tim wakil melambat. Faktanya, setiap orang yang pernah berjalan di trek ini tahu bahwa persaingan hari ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kehidupan. Siapapun yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang akhir. Dari sudut pandang saat ini, pihak Fan Yi jelas berada di atas angin, dan variabel terbesar yang menyebabkan situasi ini adalah Long Zaitian. Jika bukan karena keberadaan Long Zaitian, mereka pasti berada dalam situasi yang sangat sulit sekarang. Lagi pula, yang hilang dari mereka adalah pemimpin spiritual kematian, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan fatal bagi mereka. Tuan Long, wakil tim, ada apa denganmu? Di sisi lain alat komunikasi, Fan Yitong mendengar suara menderu, saat ini dia sangat gugup dan bertanya lagi dan lagi. Tuan Fan, sudah selesai. Tuan Long dan aku bekerja sama untuk membunuh lawan nomor 4 dan nomor 6. Wakil tim masih sedikit bersemangat. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Fan Yitong sangat bersemangat, pasang surut dalam hidup terlalu mengasyikkan. Nomor 7 telah tertinggal, Tuan Muda Fan, sebaiknya berhati-hatilah. Kata-kata Long Zaitian datang lagi. Jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan mengurus nomor 7. Setelah kata-kata Long Zaitian, tim wakil berbicara. Oke, tolong. Aku akan mencari kesempatan untuk keluar dari game. Jika ini terus berlanjut, aku merasa akan menjadi beban bagimu. Fan Yitong setuju dengan sangat cepat, suasana hatinya saat ini benar-benar berbeda dari suasana hatinya sebelumnya. Setelah 4 konvoi Sue Shaofei terbunuh, kemungkinan kemenangan Fan Yitong sudah tidak terbatas. Hal terpenting bukanlah menang, tetapi membiarkan Sue Shaofei menderita, yang terbaik adalah membuat Sue Shaofei tidak bisa turun dari gunung. Tuan Long, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Hati Fan Yitong tergerak, dan dia berbicara lagi. Menjelaskan. Long Zaitian mengemudi dengan sangat cepat, tetapi berbicara dengan nada yang sangat tenang. Tuan Long, jika memungkinkan, saya harap Sue Shaofei tidak turun dari gunung hidup-hidup. Dia ingin saya mati, mengapa saya tidak ingin dia mati? Saat Fan Yitong mengucapkan kata-kata ini, nadanya dingin dan penuh niat membunuh. Kenapa kamu sangat ingin dia mati? Beri aku alasan untuk membunuhnya. Long Zaitian sepertinya memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, jadi dia bertanya dengan tajam. Tuan Long, sejujurnya, meskipun saya, Fan Yitong, sekarang hanya seorang pria, saya pernah menjadi orang yang baik. Ketika saya masih kuliah, saya jatuh cinta dengan seorang gadis dari pedesaan. Dia memiliki prestasi akademik yang baik, lembut dan berbudi luhur, murni dan bersih. Cantik, dan kami saling tertarik. Setelah lulus kuliah, ayah saya meminta saya untuk belajar di luar negeri. Sebelum saya pergi, dia berjanji kepada saya bahwa dia akan menjadi pacar saya ketika saya pulang dari sekolah. Saat dia mengatakan ini, suara Fan Yitong agak serak, dan dia membuka mulutnya, seolah dia tidak bisa melanjutkan. Hanya 2 tahun kemudian, saya kembali dengan bahagia, tetapi dia meninggal. Fan Yitong menarik napas dalam-dalam, dan masih mengucapkan kata-kata yang paling menyusahkan di dalam hatinya. Kematian cinta pertamamu terkait dengan Sue Shaofei. Long Zaitian sudah mendengar beberapa petunjuk. 1 bulan sebelum saya kembali ke China, saya tidak bisa menghubungi dia hidup atau mati. Dalam 2 tahun terakhir, kami tetap berhubungan, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Wanita ini terukir dalam tulang saya. Berbulan-bulan kemudian, ketika saya kembali, yang saya dengar adalah berita kematiannya. Dia menjadi sasaran Sue Shaofei, dan dia ditangkap oleh orang-orang Sue Shaofei dan dibawa ke hotel. Keesokan harinya, dia keluar dari hotel di pakaian compang camping dan linglung. Dia adalah orang yang sangat kuat. Hari itu, sebelum matahari terbenam, dia naik ke atas hotel dan melompat. Dikatakan bahwa tubuhnya jatuh ke tanah, dan tidak ada satupun darinya tubuh lengkap, dan bahkan bagian yang lengkap tidak dapat ditemukan. Semakin banyak Fan Yitong berbicara, semakin dia tersedak, dan pada akhirnya, dia hampir tidak bisa berkata-kata. Jadi begitu. Long Zaitian menjawab dengan enteng. Jadi, Tuan Long, aku, Fan Yitong, tidak berguna. Aku tidak memiliki kemampuan itu. Aku ingin memohon padamu untuk membunuh Sue Shaofei dan membiarkannya mati di Gunung Crouching Dragon tanpa tempat untuk menguburkannya. Fan Yitong menarik napas dalam-dalam, nadanya penuh niat membunuh. Ya, saya telah mengatakan sejak lama bahwa tidak ada orang mereka yang bisa berdiri tegak. Adapun Sue Shaofei,
mungkin tidak mudah baginya untuk mati. Karena dibandingkan dengan kematian, hidup lebih buruk daripada kematian, yang paling menyakitkan dari. Long Zhaitian hanya menanggapi dengan acuh tak acuh, menginjak pedal gas lagi, mempercepat kecepatannya lagi, dan mengejar ke depan. Ruas jalan ini sudah sulit, tapi Long Zhaitian sepertinya tidak melambat sama sekali saat dia mengendarai mobil. Baik saat menikung atau melewati rintangan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sama sekali. Segala macam metode menikung yang mencolok membuat aula tontonan video menjerit berulang kali. Meskipun orang-orang ini ada di aula tontonan, menonton perjalanan Long Zhaitian seperti berada di sana. Bab 1553. Aku belum pernah melihat metode lari yang begitu kuat. Mengerikan. Ternyata kontrol kecepatan yang paling kuat bukanlah untuk mengontrol kecepatan. Apakah ini setan? Dia mengemudi dengan kecepatan penuh di jalur yang begitu menakutkan. Bahkan jika saya berada di jalan biasa, saya tidak berani mengemudi dengan kecepatan ini. Semua orang memujinya berulang kali, menonton perjalanan Long Zhaitian, seolah menonton pesta visual. Saya menyukainya, siapa nama pengemudinya, saya ingin menjadi penggemarnya. Dia lebih gila dan lebih menakjubkan daripada Reaper. Dia benar-benar meyakinkan saya, apakah ada yang tahu nama pengemudi ini? Semua orang bertanya, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Tidak ada yang tahu nama pengemudi McLaren. Ini adalah pengemudi yang tidak dikenal, misterius dan kuat. Dalam balapan ini, 3 mobil telah dihancurkan. Apakah ini masih balapan? Melihat situasi ini, Gu Qinglian mau tidak mau merasa sedikit emosional. Tentu saja ini sebuah kompetisi, tapi yang mereka bandingkan bukanlah kecepatan, tapi hidup dan mati. Siapapun yang memiliki keterampilan lebih baik dapat menentukan hidup dan mati lawan. Nyatanya, orang yang berjalan di jalur ini tahu betul di mereka hati bahwa mereka mungkin ada seseorang yang tetap di jalur ini selamanya dan tidur dengan jalur ini. Suetu di samping berbicara, dengan seringai di sudut mulutnya, ini bukan permainan yang lebih mudah, ini jelas permainan hidup dan mati. Dari kehancuran mobil pertama terlihat dari Suetu. Apakah layak mempertaruhkan nyawamu demi uang? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, alisnya sedikit mengernyit, saat ini dia masih sedikit khawatir tentang Long Zhaitian, lagi pula, ini semua adalah orang yang mengancam jiwa. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk hidup mereka, bukan untuk uang. Suetu adalah jalan lagi. Mendengar ini, Gu Qinglian tidak melanjutkan berbicara, tetapi terus menonton videonya. Saat ini, mata kebanyakan orang tertuju pada McLaren milik Long Zhaitian, karena dari segi teknologi, tampilan, dan segala aspek, Long Zhaitian unik di trek ini. Kekuatan bos masih sangat mengerikan, saya khawatir itu jauh di atas saya. Suetu sangat mendesah. Bosmu sepertinya tahu segalanya. Gu Qinglian dengan tajam berkata. Kakak ipar, kamu benar. Di mata kami, bos pasti pria yang sempurna. Jika aku seorang wanita, aku juga ingin menikah dengan bos. Kakak ipar, harus kukatakan, kamu sangat beruntung. Karena itu, Suetu bahkan sedikit iri pada Gu Qinglian. Mendengar ini, Gu Qinglian mendengar bahwa itu hanya benang hitam. Apa itu? Jika Anda seorang wanita, tidak buruk ingin menikahi Long Zhaitian. Seperti seorang pria, dia masih ingin menikah dengan Long Zhaitian. Memikirkan hal ini, Gu Qinglian tidak berani berpikir lebih jauh. Mungkin ada semacam kekuatan magis pada suamiku, entah itu untuk pria atau wanita. Long Zhaitian melaju sangat cepat. Dibandingkan dengan berbagai kecepatan kontrol kendaraan di depan, Long Zhaitian berlari lebih sembrono. Tidak ada perlambatan sama sekali. Dengan begitu, tidak akan sulit baginya untuk mengejar kendaraan di depannya. Sue Sao, aku nomor 7. Nomor 4 dan nomor 6 sudah dingin. Aku di akhir sekarang dan aku terjerat oleh wakil tim lawan. McLaren sudah mengejarmu. Hati-hati. McLaren, aneh sekali. Sue Saofei sedang berkonsentrasi mengemudikan mobil saat ini, ketika suara sekarat datang dari ujung lain peralatan komunikasi. Apa yang kamu lakukan? Kamu 3 mobil, 3 pembalap top, kamu tidak bisa membunuh McLaren. Sue Saofei sangat marah, dan mengutuk di tempat. Tuan muda Sue, ini bukan salah kami, McLaren ini terlalu aneh. Nomor 7 memiliki wajah pahit dan hampir menangis, dia hampir mati dalam pertarungan tadi, oke. Sangat dekat. Pada saat ini, dia di akhir, dia hanya ingin hidup, pada akhirnya, dia selalu bisa hidup, bukan? Persetan, kamu semua sia-sia, aku menghabiskan begitu banyak uang untuk mendukungmu, dan ketika sampai pada saat-saat kritis, kamu kehilangan rantai, pergi ke neraka,
pergi ke neraka bersamaku. Sue Shaofei merasa dia akan meledak, dia belum pernah menemukan hal curang seperti itu. Awalnya, dia berpikir bahwa jika dia membunuh Reaper, dia pasti, tetapi siapa tahu, beberapa Tuan Long muncul entah dari mana, dia hanyalah Cao Dan. Sue Shaofei mengutuk dengan sangat keras sehingga tidak ada yang berani berbicara. Sue Shaofei saat ini, dengan dua tangan kanan, menerima pengepungan dan penindasan dari 4 pembalap top lawan dalam situasi 3 lawan 4, mereka tidak memiliki cara sama sekali. Mereka hanya dapat bertahan, menyerang tidak mungkin. Ide asli Sue Shaofei adalah membiarkan nomor 4, 5, 6, 7 di belakang membunuh orang-orang di belakang, dan kemudian bekerja sama untuk membunuh geng 3 orang di depan. Tapi semua rencana tidak bisa mengikuti perubahan, siapa yang mengira lawan di belakangnya bisa musnah sama sekali. Jika lawan memiliki keberadaan Reaper di belakang mereka, pemusnahan seluruh pasukan masih bisa dibenarkan, tapi sekarang, mereka dikalahkan oleh McLaren. Sebuah mobil yang bukan mobil balap menggilas mereka tanpa ampun, membuat mereka tidak berdaya untuk melawan. Tuan Sue, McLaren akan datang. Peralatan komunikasi mengingatkan pada sebuah suara, itu adalah suara iring-iringan mobil nomor 2 Sue Shaofei. Tuan Muda Sue, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, nomor 3 juga berbicara, suaranya bergetar, dan nadanya penuh ketakutan. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah sedang diawasi oleh seekor harimau. Kamu adalah pembalap profesional. Bukankah kamu mengklaim bahwa jika kamu bergabung, kamu bisa mengalahkan Reaper? McLaren di belakangmu bisa menakutimu seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Sue Shaofei terdiam, dan mengutuk lagi. Tuan Muda Sue, biasanya berbicara, kombinasi kita berdua tidak lebih buruk dari Reaper, tetapi McLaren di belakang ini tampaknya lebih menakutkan dan aneh daripada Reaper. Kita tidak bisa menemukan jalannya. Nada nomor 2 tidak berdaya, hampir menangis. Ada begitu banyak orang di depan McLaren, tetapi mereka tidak berhasil. Kali ini hanya ada 3 orang. Selain berurusan dengan McLaren, mereka juga harus berurusan dengan pengepungan dan penindasan dari 4 anggota tim lawan lainnya. Dengan kata lain, mereka sekarang menghadapi pengepungan dan penindasan 5 lawan, dalam keadaan normal, mereka benar-benar tak tertandingi, tidak ada jalan lain selain jalan buntu. Kamu adalah pembalap profesional, pembalap top, dan mobilmu adalah mobil balap top. Kamu dikenal sebagai 2S di sekitarku. Saat ini, kamu benar-benar bertanya padaku apa yang harus dilakukan. Sue Shaofei berbicara lagi. Saat ini, kedua pengemudi berhenti berbicara karena mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Di ibu kota kekaisaran, konvoi mereka tidak terkalahkan, tetapi ada banyak jalan malam, dan hantu akan selalu ditemui. McLaren yang saya temui hari ini bahkan lebih menakutkan dan misterius daripada hantu. Bab 1554. Tuan Muda Sue, dia sedang mengejar. Nomor 2 berteriak dan secara naluriah mengendalikan kendaraannya sendiri, berusaha menghindari McLaren sebisa mungkin. Nomor 3 melakukan hal yang sama. Sue Shaofei merasa seperti dia akan marah ketika mengetahui bahwa kedua orang ini melakukan ini. Apa yang dilakukan oleh kedua rekan satu tim yang luar biasa ini? Mungkinkah jika Anda menghindarinya, orang akan membiarkan Anda pergi? Itu terlalu naif. Kalian berdua. Sue Shaofei sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Tuan Muda Sue, kami ingin hidup. Nomor 2 tampak sangat malu. Tuan Muda Sue, kami tidak dapat mengetahui rute pihak lain, jadi kami hanya dapat menghindarinya. Meskipun Tuan Muda Sue memberikan banyak uang, dia harus menghabiskan hidupnya. Jika dia tidak menghabiskan hidupnya, apa akan terjadi tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Nomor 3 berbicara, dengan tatapan sangat sabar, mencoba memaafkan dirinya sendiri. Persetan, apakah ini alasan bagimu untuk menjadi pengemudi profesional? Sue Shaofei menepuk setir, putus asa. Kamu. Apakah menurutmu jika kamu menghindarinya, dia akan membiarkanmu pergi? Sue Shaofei menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin lagi. Ada tikungan di depan, dan Long Zaitian datang dengan McLaren-nya. Dia menyalip mobil lain di tikungan yang kuat, menahan posisi mengemudi dengan erat, dan memaksa Sue Shaofei untuk berpindah jalur. Setelah melewati Sue Shaofei, dia berjalan di depan mereka. Sue Shaofei terpaksa berpindah jalur dan menempati rute rekan setimnya. Nomor 2 terjepit dan bertabrakan dengan keras dengan Sue Shaofei. Mobilnya sendiri juga berubah arah. Setelah bergetar beberapa kali, ia menstabilkan arahnya. Nomor 2 menelan ludah, merasa ketakutan.
Melihat McLaren melaju ke depan, dia memiliki ide untuk mundur, sengaja memperlambat, mencoba melepaskan diri dari getaran 7 atau 8 mobil. Hanya saja dia sepertinya terlalu banyak berpikir. Tepat ketika dia akan memperlambat dan keluar, sebuah mobil melaju dan memblokir posisi di mana dia berpindah jalur. Mobil di belakangnya menabraknya lagi. Semua rute di sebelah kanan diblokir. Tidak banyak pilihan yang tersisa untuk dia buat. Brengsek. Nomor 3 mengertakkan gigi. Apakah kamu bekerja keras atau tidak, kamu tidak bisa keluar dari tubuhmu. Jika kamu membiarkan mereka mengulenimu sesuai jadwal, mengapa tidak mengambil inisiatif? Memanfaatkan momen ini, Sue Xiaofei berbicara. Hanya saja saat ini, nomor 2 dan nomor 3 diam saja, mengendarai mobil, mereka sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sekarang kita memiliki terlalu banyak orang, menghalangi jalan mereka. Baru saja kamu juga mendengar perintah Tuan Fan. Kali ini, tidak hanya untuk membalaskan dendam kaptenmu, tetapi juga untuk membalaskan dendam tuan mudamu. Long Zhaitian berjalan ke depan, berbicara dengan tegas. Tuan Long, jangan khawatir, kami sudah mencoba yang terbaik untuk mengirim mereka ke neraka. Bunuh Sue Xiaofei dan balas dendam Kapten dan Fan Shao. Bunuh Sue Xiaofei dan balas dendam Kapten dan Fan Shao. Bunuh Sue Xiaofei dan balas dendam Kapten dan Fan Shao. Semua orang mendengar kata-kata itu dan menanggapi satu demi satu. Saat ini, kerumunan sudah mengamuk, dan kemenangan beruntun membuat moral mereka sangat kuat. Pada saat ini, dada mereka tampak dipenuhi darah. Bagus sekali. Belokan berikutnya akan datang. Di belokan berikutnya, bunuh setidaknya satu dari mereka. Ikuti perintahku. Long Zhaitian sangat puas dengan reaksi semua orang. Kita harus mematuhi perintah Tuan Long. Setiap orang mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Sebenarnya, saat ini, Long Zhaitian jelas telah menjadi pilar spiritual semua orang, karena keberadaan Long Zhaitian, persatuan mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan persatuan ini diberikan kepada mereka oleh Reaper ketika Reaper ada di sana sebelumnya. Reaper tinggal bersamanya siang dan malam, dan mereka saling bergantung satu sama lain untuk hidup dan mati. Itu adalah hal yang biasa bagi mereka untuk mempercayai Reaper. Tapi pria yang mengemudikan McLaren ini, mereka baru saja berpapasan dengannya 10 menit yang lalu. Tetapi setelah puluhan menit ini, pria ini telah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan mereka. Menjadi seperti Reaper, pilar spiritual mereka, menyatukan mereka dengan kuat. Sekarang kita memiliki banyak orang, pertama gandakan mobil nomor 2 mereka, dan mobil nomor 3 dan nomor 5. Anda mendorong mobil nomor 2 lawan ke dalam. Tikungan berikutnya adalah tempatnya dikuburkan. Nada suara Long Zhaitian dingin. Harus dikatakan bahwa kemampuan eksekusi setiap pembalap dalam tim di bawah Reaper masih sangat kuat. Setelah mendengar perintah Long Zhaitian, mobil nomor 3 dan nomor 5 bekerja sama dengan mobil nomor 2 pihak lain. Mobil nomor 2 lawan tidak memiliki ruang gerak lain selain bergerak maju. Sayang sekali, ada tikungan di depan, mungkin aku akan mati dengan cara yang sama seperti nomor 5, tidak bisa seperti ini, sama sekali tidak bisa seperti ini. Pengemudi nomor 2 lawan putus asa, wajahnya pucat, dan dia sangat bingung. Pada saat hidup dan mati, dia harus melakukan perjuangan hidup dan mati, jadi dia menyesuaikan arahnya, mengira mobil di sampingnya akan menabraknya, dan ingin menghancurkan mobil yang sejajar dengannya. Sebenarnya tidak mungkin menabraknya, dia memang bisa menabrak mobil di luar, tapi ada banyak ruang untuk bermanuver di kedua sisi di luar, meski terbentur, dia akan cepat menyesuaikan diri. Tapi mobil lawan nomor 2 di bagian dalam berbeda, dia sudah berjalan di pinggir bagian dalam, jika dia tertabrak dan arahnya sedikit berubah, dia secara alami akan menabrak gunung di pinggir jalan. Sepertinya tidak perlu menunggu sampai tikungan berikutnya. Melalui kaca spion, Long Zhaitian juga melihat operasi nomor 2, jadi dia mencibir. Bos Long, aku akan membunuhnya sekarang, dia kehilangan akal. Nomor 3 berbicara, dan kata-katanya penuh percaya diri. Dia merasa putus asa, dan ingin melakukan perjuangan terakhir. Nomor 5 pun buka mulut untuk berkomentar. Ledakan. Nomor 3 melakukan apa yang dia katakan, dan menabrak tubuh lawan nomor 2. Dampaknya tidak terlalu berat, tetapi untuk dua mobil yang bergerak cepat, itu cukup untuk membuat arah kedua mobil menyimpang. Tubuh lawan nomor 2 berguncang 2 kali dengan liar, dan lawan nomor 2 dengan panik mengendalikan setir, mencoba menstabilkan arahnya. Tapi, dia mendongak. Tepat di depannya, gunung itu datang. Dia sangat ingin mengontrol arah sebelumnya, tapi sekarang sepertinya usahanya tidak berhasil. Ledakan.
Mobil balap lawan nomor 2 melesat menuju gunung seperti bola meriam, dan api meledak ke langit, dan orang serta mobil itu musnah pada saat bersamaan. Cantik, berapa banyak orang yang telah dirugikan oleh Sue Xiaofei dan para bajingannya. Hari ini, mereka akhirnya mendapatkan balasannya. Pengemudi dalam konvoi sangat bersemangat. Ini adalah pembunuhan penembak jitu yang sangat sukses. Di bawah komando sederhana Long Zaitian, semua ini mudah dilakukan. Tampaknya sebelum tikungan berikutnya, kami memenuhi tugas secara berlebihan. Melihat situasi ini, Long Zaitian berbicara dengan acuh tak acuh, seolah semua ini sesuai harapannya. Bab 1555. Sue Xiaofei sedang mengemudikan mobil saat ini, melihat situasi di belakangnya dari kaca spion, tangannya memegang kemudi dengan erat dan ekspresi tegas muncul di wajahnya. Brengsek. Sue Xiaofei mengertakkan gigi dan mengutuk. Tuan Muda Sue, apa yang harus kita lakukan sekarang, apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain dari peralatan komunikasi, suara panik nomor 3 datang. Mati berarti mati bersama. Tidak ada pilihan sekarang. Bahkan jika kamu menyerah, kamu tidak punya kesempatan sekarang. Sue Xiaofei mengertakkan gigi dan berkata, Tapi, aku tidak ingin mati. Orang tuaku masih menungguku untuk kembali. Aku belum menikah. Aku bahkan belum meninggalkan benih, jadi aku meninggalkan dunia ini. Nomor 3 benar-benar putus asa, matanya sangat bingung, dan tidak ada yang lebih buruk dari patah hati. Ledakan. Mobil lain menabrak mobil lawan nomor 3. Awalnya, nomor 3 benar-benar putus asa. Setelah dipukul seperti ini, seluruh mobilnya lepas kendali dan langsung jatuh ke dasar tebing. Suara terbunuhnya berasal dari mobil nomor 3, dan nomor 3 tidak memiliki cara untuk bertahan hidup saat dia turun dari tebing. Nomor 3 selesai, dan Sue Xiaofei adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh trek. Dia mengemudikan mobil dan menuju ke depan. Dia mengertakkan gigi dan matanya sangat fokus. Saat ini, dia sangat berharap titik akhir ada di depannya, selama dia mencapai titik akhir dan meninggalkan tempat ini. Tetapi dalam waktu singkat, dia tidak mungkin meninggalkan jalur ini. 5 mobil mengikuti di belakangnya, menggigitnya sampai mati. Saki. Peluit berbunyi, dan Sue Xiaofei tahu betul bahwa pihak lain sedang mengejeknya. Dia mengertakkan gigi, merasa sangat terhina di dalam hatinya. Ledakan. Sebuah mobil menabrak mobil Sue Xiaofei. Mobil Sue Xiaofei menyimpang dari arah dan tidak dapat mengendalikannya. Akhirnya dia berhasil mengendalikan arah. Ledakan. Ada suara lain, dan menghantam sisi lain dengan keras. Kekuatan setiap tumpukan dikendalikan dengan sangat baik, dan Sue Xiaofei tidak mungkin mengemudi secara normal, dan pada saat yang sama mencegah Sue Xiaofei jatuh dari tebing dan jatuh hingga tewas. Setiap mobil maju untuk melecehkan Sue Xiaofei secara bergantian, Sue Xiaofei sama sekali tidak bisa mengemudi dengan baik. Saki, masih bersiul. Tuan Long, mainkan lagi, jangan bunuh tuan muda kami dari keluarga Sue. Nomor 4 di barisan berbicara. Ya, hina tuan muda dari keluarga Sue ini dengan baik, dan biarkan dia mati seperti ini, yang akan membuatnya lebih murah. Tanpa diduga, tuan muda dari keluarga Sue ini akan mengalami hari di mana dia telah menyakiti bos kita seperti itu, dan hari ini dia akan menderita penghinaan dan mati. Itu benar. Kata-kata nomor 4 telah disetujui oleh kebanyakan orang. Untuk Sue Xiaofei, mereka semua berbagi kebencian yang sama. Fan Yitong dan Sue Xiaofei selalu menjadi rival. Tuan Long, bunuh dia, bunuh dia. Pada saat ini, sebuah suara berat datang dari ujung lain alat komunikasi. Suara ini adalah suara Fan Yitong, dia terengah-engah saat ini, dan suaranya agak serak. Bertahun-tahun, dia bermimpi untuk membunuh Sue Xiaofei, tetapi kemampuannya terbatas dan dia tidak pernah memiliki kesempatan. Hari ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik. Wajar dan legal bagi Sue Xiaofei untuk mati di jalur Wolong. Ini juga salah satu alasan mengapa dia menerima tantangan Sue Xiaofei dengan risiko besar. Dia ingin balas dendam untuk cinta pertamanya, dia telah memikirkannya selama bertahun-tahun, dan dia pikir dia akan menjadi gila, tetapi hari ini, dia akhirnya mendapatkannya. Jangan khawatir, biarkan dia mengalami ketakutan akan kematian terlebih dahulu. Long Zaitian menjawab dengan sangat tenang, McLaren-nya bergerak maju dengan cepat, di jalan berliku ini, kecepatannya sudah sangat cepat, dan dia menyelingi bola balik di depan Sue Xiaofei, begitu terjerat sehingga Sue Xiaofei sedang terburu-buru. Sue Xiaofei juga bisa merasakan bahwa Long Zaitian menggodanya. Ledakan.
Sebuah mobil menabrak mobil Sue Xiaofei lagi, membuatnya tidak bisa mengendalikan arahnya. Tepat ketika dia berhasil mengendalikan arahnya, dia dipukul lagi, berulang kali, pihak lain menikmatinya menggoda dia dengan lelah. Dia mengertakkan gigi dan bertahan, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ini, hanya ada satu jalan buntu. Dua anjing, dua anjing. Sue Xiaofei menekan tombol pada perangkat komunikasi dan berteriak keras. Tuan Muda Sue, situasi Anda sangat buruk, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Ergo juga sangat gugup dan khawatir. Sekarang, aku hanya punya satu jalan buntu. Turun dari tebing ini, jika aku bisa hidup, aku masih hidup. Jika aku tidak bisa hidup, aku tidak bisa hidup. Ada hal penting yang ingin kuberitahukan padamu sekarang. Sue Xiaofei berbicara dengan nada yang sangat serius. Tuan Muda Sue, katakan saja padaku, aku akan mematuhi perintahmu. Ergo berkata dengan cepat. Ergo, lakukanlah. Aku tidak bisa hidup. Aku ingin wanita itu dimakamkan bersamaku. Aku ingin wanitanya mati karena penghinaan. Sue Xiaofei menggigitnya, dan tatapan tajam muncul di matanya. Oke, Tuan, aku akan melakukannya sekarang. Ergo mengertakkan gigi saat mendengar kata-kata itu, tapi dia sangat khawatir, bisakah Tuan Muda itu tetap turun dari gunung? Haruskah dia benar-benar melakukan ini? Ergo berperang antara surga dan manusia. Jika Sue Xiaofei mati, siapa yang bisa melindunginya? Keluarga Sue. Semakin Ergo memikirkannya, dia menjadi semakin salah, tetapi setelah menggelengkan kepalanya, dia mengambil keputusan. Ayo, ikut aku, ikuti perintahku, lakukan sesukamu, ini perintah Tuan Muda. Ergo mengeluarkan minuman, dan memimpin sekelompok orang menuju ruang tontonan Fan Yitong. Di jalur Wolong, Sue Xiaofei merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan dan ingin bertarung sampai mati. Bang bang bang. Mobil-mobil di belakangnya bertabrakan dengan mobilnya secara berkelompok, mobilnya bergetar hebat, dan mulai menyimpang dari lintasan dan arah. Ada tebing di depannya. Sue Xiaofei mati-matian berusaha mengendalikan arah, tetapi semua usahanya gagal. Sia-sia. Di sebelahnya, ada 4 mobil balap top yang melakukan segala macam hal padanya, dan dia tidak ada hubungannya saat ini. Akhirnya, setelah tabrakan terakhir McLaren, Sue Xiaofei dan mobilnya langsung menuju ke dasar tebing, 5 mobil dengan cepat menuju ke gunung. Selanjutnya, ini adalah perjalanan yang mulus. Sue Xiaofei tidak mati tetapi juga cacat. Setelah melakukan semua ini, Long Zhaitian mengucapkan sepatah kata pun. Oke, sangat bagus, terima kasih Tuan Long, terima kasih Tuan Long. Mendengar ini, Fan Yitong berkata dengan suara menangis, dia pria besar, dan dia sedang menangis saat ini. Kita akan segera berlari jarak penuh. Long Zhaitian mengucapkan sepatah kata lagi, nadanya masih sangat tenang, seolah-olah apa yang baru saja dia alami sangat umum. Oke, Tuan Long, kami akan menunggu kepulanganmu yang penuh kemenangan di kaki gunung. Fan Yitong menahan pikirannya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Bab 1556. Setelah itu, Long Zhaitian tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi memimpin konvoi menuruni gunung. Kendaraan di belakang juga mengikuti, tidak ada yang berani menyalip Long Zhaitian, ini cara lain untuk mengungkapkan rasa hormat. Saat ini, Fan Yitong sudah kembali ke kaki gunung lebih awal, dan dia mundur di tengah jalan. Karena manipulasi hebat Long Zhaitian, dia tidak perlu ada dalam balapan mobil ini. Pada saat ini, seorang adik laki-laki berjalan ke arah Fan Yitong dan membisikkan sesuatu di telinga Fan Yitong. Fan Yitong melihat ke atas dan menemukan sekelompok orang menuju ke ruang tontonan di sisinya. Pergi dan lihat. Fan Yitong berjalan mendekat dengan wajah dingin. Pada saat ini, sekelompok orang yang terlihat seperti bajingan menuju ke ruang tontonan, dan ketika mereka sampai di ruang tontonan, mereka berhenti. Kelilingi tempat ini, kalian, ikuti aku masuk. Ergo berkata dengan dingin, saat dia berbicara, dia meraih batang besi dan bergegas masuk. Melihat sekelompok orang yang mengancam, semua orang di ruang tontonan menjadi panik. Keluarga Sue bertindak, jika kamu tidak ingin mati, jangan bergerak, jika tidak, jangan salahkan bawahan kami karena tanpa ampun. Ergo mengertakkan gigi dan menatap kerumunan. Pada saat ini, Suetu juga melihat Ergo dan yang lainnya, dengan seringai di sudut mulutnya, dia berdiri di depan Gu Qinglian. Kakak ipar, mundur dan biarkan aku menangani sampah. Suetu memandang bajingan ini dengan dingin. Pria besar itu, pergilah dari sini dengan bijak,
atau kamu tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan. Ergo menunjuk ke Suetu dengan tongkat besi. Sungguh anjing yang setia, tuanmu sudah mati, namun kamu masih melayaninya dengan sepenuh hati. Wajah Suetu mencibir, adegan Sue Shaofei bergegas turun dari tebing. Suetu dan semua orang di sini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Menuruni tebing seperti itu, Sue Shaofei hanyalah tubuh fana, bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia lumpuh. Sue Shaofei ini dulunya selalu memaksa lawannya turun dari tebing, tapi sekarang, reinkarnasi surga akhirnya gilirannya dipaksa turun dari tebing. Bahkan jika Tuan Muda Sue sudah mati, bukankah masih ada keluarga Sue? Keluarga Sue tidak akan membiarkanmu pergi. Ergo berkata dengan dingin. Apakah keluarga Sue akan membiarkan kami pergi? Saya tidak tahu, tapi sekarang, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Karena itu, mulut Suetu meringkuk menjadi cibiran, dia mengepalkan tinjunya, dan bergegas menuju Ergo dengan kasar, dan dengan satu pukulan, Ergo dikirim terbang. Ledakan. Dengan suara kaca pecah, tubuh Ergo menabrak gunung kaca di jendela, dan kemudian seluruh orang itu terbang keluar. Pada saat ini, Fan Yitong dan adik laki-lakinya bergegas ke sini dengan gusar, ketika tiba-tiba, seseorang jatuh dari langit. Fan Yitong melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang ini tidak lain adalah Ergo anjing Sue Shaofei. Ergo berkaki anjing Sue Shaofei, yang tinggal di sisi Sue Shaofei selama ini, melakukan semua hal buruk yang sama seperti Sue Shaofei. Ergo ditendang oleh Suetu, memuntahkan darah, dan berbaring di tanah, membungkuk dan memegangi perutnya, terlihat sangat kesakitan. Untuk Nima. Melihat ini, Fan Yitong melangkah maju dan mendarat lagi di perut Ergo, ini hampir secara naluriah. Melihat hal tersebut, adik laki-laki di belakangnya juga menendang Ergo dengan ganas. Ergo saat ini setengah mati, tergeletak di tanah. Saat ini, cukup banyak orang yang meninggal di Gunung Wolong, tetapi mereka yang meninggal dalam balapan semacam ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ledakan. Suara berat lainnya datang, dan saat ini, orang lain mendarat di depannya, yang mengejutkan Fan Yitong. Orang yang jatuh dari langit ini terbang keluar dari ruang tontonan. Bang bang bang. Beberapa orang lagi jatuh ke tanah. Brengsek. Apa yang terjadi di sini? Fan Yitong tercengang. Tuan, apa yang terjadi dengan ginjalnya? Melihat hal tersebut, sang adik juga tercengang. Kemudian, satu demi satu, orang terus berjatuhan. Hanya dalam 2 atau 3 menit, puluhan orang jatuh ke tanah. Setelah mengusir semua orang keluar, Suetu muncul di pintu, dia bertepuk tangan, lalu menyikat bajunya lagi, seolah takut bajunya kotor. Ini, Tuan Suetu. Ketika dia melihat Suetu, Fan Yitong terdiam, dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa pemandangan di depannya diciptakan oleh Suetu. Namun, ada lusinan orang di sisi lain, dan Suetu itu dengan mudah mengusir mereka. Seorang Master Absolut, keberadaan macam apa Tuan Long ini, dan mengapa orang-orang di sekitarnya begitu menakutkan? Fan Yitong terkejut. Mengapa? Apakah ada yang salah dengan Tuan Muda Fan? Mendengar ini, Suetu bertanya sambil tersenyum. Tidak. Fan Yitong tercengang dan tidak bisa berbicara dengan jelas. Baiklah. Suetu itu samar dan asli. Pada saat ini, orang-orang di ruang tontonan di dalam selalu dalam keadaan bingung. Ketika Suetu kembali dari luar, ada tepuk tangan meriah di ruang tontonan. Pria inilah, sendirian, yang mengubah situasi buruk, dia mengusir lusinan orang sendirian, ini adalah keberadaan yang luar biasa, dan mereka semua tercengang. Kakak ipar, masalahnya sudah selesai, dan bos akan segera kembali. Suetu mendatangi Gu Qinglian, menundukkan kepalanya sedikit, sangat hormat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Gu Qinglian tersenyum sedikit. Pada saat itulah terdengar suara deru mobil di luar, dan 6 atau 7 mobil diparkir di luar, yang berarti Long Zaitian telah kembali. Mendengar suara ini, Gu Qinglian dan Suetu keluar. McLaren Long Zaitian telah dihantam tanpa bisa dikenali saat ini, banyak tempat di bagian depan mobil telah dihancurkan, tetapi keseluruhannya masih dapat dikendarai. Tuan Long, Anda kembali. Ketika dia melihat Long Zaitian, Fan Yitong sedikit bersemangat, dan matanya memerah. Berdebar. Fan Yitong datang ke Long Zaitian dan langsung berlutut. Melihat ini, Long Zaitian hanya tersenyum masam di wajahnya, apa yang kamu lakukan? Ketika Fan Yitong mendengar kata-kata itu, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi memegang tanah dengan kepalanya dan bersujud 3 kali berturut-turut. Ketika semua orang melihat pemandangan seperti itu, mereka sedikit bingung,
terutama Gu Qinglian, Sue Tu, dan orang banyak yang menonton. Pembalap tim tersebut umumnya mengerti apa yang sedang terjadi. Karena dalam komunikasi mereka mengetahui beberapa cerita orang dalam. Tuan Long, terima kasih. Saya pernah berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa mengatasi rintangan di hati saya ini. Fan Yitong sangat emosional dan otentik. Bangunlah, aku tidak melakukan hal-hal ini sepenuhnya untukmu. Long Zaitian berkata dengan senyum masam lagi, dan mengangkat Fan Yitong. Pada saat itulah sekelompok orang membawa seorang pria terluka berlumuran darah keluar dari lembah. Pria yang terluka berlumuran darah itu tidak lain adalah Sue Shaofei. Sue Shaofei, tidak menyangka kamu akan mendapatkannya hari ini, kan? Melihat ini, Fan Yitong berjalan mendekat, menggertakkan giginya, bercampur dengan kesedihan dan kegembiraan. Bab 1557. Sebagian besar tubuh Sue Shaofei terbakar, dan bagian yang paling jelas dari seluruh tubuhnya adalah bola matanya yang hitam dan putih. Pada saat ini, dia menatap Fan Yitong dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Hahaha. Hahaha. Sue Shaofei, kamu terlihat sangat mati sekarang, ini benar-benar lucu, aku tidak menyangka kamu akan memilikinya hari ini, dapatkah kamu berpikir bahwa kamu akan memilikinya hari ini? Fan Yitong tertawa terbahak-bahak, tidak bisa berhenti tertawa sama sekali. Sue Shaofei sudah mati dan cacat, tetapi orang yang dicintainya tidak akan pernah kembali. Dia juga orang yang berperilaku baik sebelumnya, pekerja keras, baik hati dan jujur. Sejak dia pergi, dia tahu bahwa tidak ada orang baik yang akan dihargai. Dia bertekad untuk menjadi orang jahat, rakus akan uang, bernafsu, dan tidak terkendali. Uang di tangannya berserakan satu demi satu, dan para wanita di sekitarnya berubah satu demi satu, tetapi dia tidak pernah membawa mereka pulang. Bukan karena dia tidak cukup berdedikasi, hanya saja setelah wanita itu pergi, dia jatuh cinta padanya setiap wanita yang pernah saya jalani seperti dia. Batuk-batuk. Engah. Engah. Mendengarkan kata-kata ini, Sue Shaofei menatap Fan Yitong dengan tegas, dadanya bergolak hebat, dan seteguk besar darah keluar lagi. Fan Yitong tidak terlalu jauh darinya, dan beberapa darah bahkan menodai wajah Fan Yitong. Dalam keadaan seperti itu, dokter buru-buru membawa Sue Shaofei ke dalam ambulans, dan melihat Sue Shaofei pergi, kegilaan di mata Fan Yitong menjadi lebih intens melihat ambulans di kejauhan. Setelah ambulans pergi, Fan Yitong akhirnya tenang. Nak, kemarilah, ambil 200 juta dari 200 juta, taburkan dari puncak Gunung Wolong, ambil 30 juta, dan bagikan ke saudara-saudara di tim, ambil 50 juta, dan terima kasih Tuan Long. Sisanya 100 juta, siapkan dana untuk pendidikan anak miskin. Setelah tenang, Fan Yitong melambai dan berkata kepada adik laki-laki di sampingnya. Oke, Tuan Muda, saya akan memberitahu orang dewasa di keluarga untuk membiarkan orang dewasa di keluarga mengatur masalah ini. Ketika sang adik mendengar ini, dia sangat hormat dan otentik. Menurut aturan, pelayan seperti dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal sepenting itu, jadi dia hanya bisa membiarkan penanggung jawab keluarga melakukannya. Tuan Long, terima kasih atas kebaikanmu. Fan Yitong berjalan ke Long Zaitian lagi dan menangkupkan tangannya. Aku hanya melakukannya dengan santai. Long Zaitian tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Pokoknya, ini semua berkat Tuan Long. 50 juta adalah hadiah Tuan Long. Tolong jangan menolak, Tuan Long. Fan Yi menyatukan pikirannya dan berkata lagi. Fan Yitong saat ini benar-benar berbeda dari Fan Yitong yang tertawa sebelumnya. Mungkin, menjadi pesolek dan tanpa hambatan hanyalah penampilannya, dan sisi aslinya juga sangat teratur. Yah, saya telah mengumpulkan 50 juta yuan, tetapi taruh 50 juta yuan dalam dana siswa Anda untuk saya. Ini adalah hal yang baik, dan saya akan berpartisipasi di dalamnya. Long Zaitian memikirkannya, dan mungkin sulit untuk menolak 50 juta yuan Fan Yitong, jadi dia menyarankan kompromi. Itu tidak masalah, kalau begitu terima kasih, Tuan Long. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Fan Yitong menyetujui saran Long Zaitian, dia tahu bahwa jika dia terus bertahan, Long Zaitian mungkin akan langsung menolak 50 juta. Apa rencanamu selanjutnya? Long Zaitian tersenyum dan bertanya dengan tegas. Hari ini kita telah meraih kemenangan. Kita seharusnya mengadakan pesta perayaan dan mentraktir Tuan Long makan. Tapi sekarang, ada sesuatu yang harus kulakukan. Fan Yitong mengembuskan napas dengan nada berat. Hah? Ada apa? Long Zaitian bertanya. Aku ingin pergi dan memberitahunya segera bahwa aku telah membalaskan dendamnya.
Seperti yang dikatakan Fan Yitong, sepertinya kesedihan datang dari hatinya. Musuh telah mati, tetapi orang yang dia cintai tidak akan pernah kembali, dan orang lain tidak akan pernah bisa memahami kesedihan di hatinya. Gadismu menyaksikan semua ini di surga. Orang yang menyakitinya sudah mati, dan arwahnya di surga juga akan dihibur. Gu Qinglian menghela nafas ringan, dan berkata ya. Fan Yitong membuka mulutnya dan menatap langit, ekspresinya kembali tidak wajar, matanya lembab, dan pria itu tidak mudah meneteskan air matanya, tetapi dia belum sedih. Apakah benar ada roh di langit? Bisakah dia benar-benar melihatnya? Fan Yitong bertanya dengan suara menangis. Dia berharap kamu bisa hidup dengan baik dan menjadi anak laki-laki paling jujur dan ceria di hatinya selamanya. Gu Qinglian tersenyum lagi. Aku harus menjadi orang yang baik di masa depan, dan menjadi orang yang disukainya. Fan Yitong tampaknya telah membuat tekad yang kuat. Tuan Long, apakah Sue Shaofei benar-benar akan mati? Fan Yitong menatap Long Zaitian dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia bisa hidup, tapi tidak ada bedanya dengan mati. Dia hanya bisa menjadi orang yang tidak berguna selama sisa hidupnya. Dia tidak akan pernah bisa berdiri dan menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya acuh tak acuh. Baiklah, biarkan dia menjadi orang yang tidak berguna dan biarkan dia menderita siksaan paling kejam di dunia. Wajah Fan Yitong ganas, dan dia berkata dengan kejam. Tidak apa-apa membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Aku bisa menemukan kesempatan dan memberinya hadiah kecil. Long Zaitian memiliki kilasan inspirasi dan memikirkan beberapa ide yang menyenangkan, jadi dia bersikap dingin. Tuan Long, apakah kita masih punya kesempatan untuk menyerang? Mendengar kata-kata ini, Fan Yitong menantikannya. Dia ingin mengembalikan rasa sakit yang ditimbulkan Sue Shaofei pada gadisnya ribuan kali, membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Tentu saja. Namun, kita harus mencari peluang, jadi tidak perlu terburu-buru. Long Zaitian tersenyum, dia tahu Fan Yitong juga orang yang menghargai kasih sayang, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Oke, Tuan Long, selama Anda bisa melakukannya, saya pasti akan membalas Anda dengan baik, bahkan jika itu berarti bekerja untuk Anda sepanjang hidup saya. Ada kebencian yang luar biasa di wajah Fan Yitong. Ayo pergi, kita tidak ada hubungannya hari ini, kamu membawa kami berkeliling. Long Zaitian menatap Fan Yitong. Tuan Long, saya ingin pergi ke kuburannya dan mengatakan kepadanya bahwa saya telah membalaskan dendamnya. Fan Yitong berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Kami akan pergi denganmu juga. Bukankah kamu mengatakan mengundang kami untuk makan malam? Tidaklah kontradiktif bagimu untuk menyelesaikan pekerjaanmu dan kemudian mengundang kami untuk makan malam, kan? Long Zaitian tersenyum dan bertanya balik. Tidak ada kontradiksi, tidak ada kontradiksi. Saya membiarkan Tuan Long menunggu saya. Saya benar-benar merasa sedikit menyesal. Fan Yitong berkata dengan sedikit gugup. Tidak apa-apa menunggu sebentar, kita tidak sibuk hari ini. Long Zaitian melambaikan tangannya. Baiklah. Nak, siapkan mobil untukku, 2 mobil, 1 untuk Tuan Long dan timnya, dan 1 untukku. Ayo pergi keluar kota bersama. Ketika Fan Yitong mendengar kata-kata itu, dia berkata kepada adik laki-lakinya lagi. Oke, Tuan. Mendengar ini, sang adik pergi untuk menyiapkan mobil, dan setelah beberapa saat, 2 mobil melaju. Bab 1558. 2 mobil mewah melaju, Long Zaitian dan Gu Qinglian masuk ke mobil yang sama, Sue Tu dan Fan Yitong masuk ke mobil yang sama, dan kedua mobil itu menuju keluar kota bersama. Di ibu kota kekaisaran, di villa keluarga Sue. Sue Yusan sedang bermain catur dengan orang lain saat ini, ada teh harum di atas meja, dan aroma teh tercium, memberinya perasaan khusus. Lawannya adalah seorang lelaki tua, berpakaian seperti tuan yang dibesarkan oleh keluarga Sue mereka. Pada saat ini, Sue Yusan sedang memegang bidak catur di tangannya, terlihat ragu-ragu, sedikit mengernyit, memikirkan sesuatu. Retak. Dengan suara, bidak catur di tangan Sue Yusan jatuh ke papan catur, dan papan catur itu tiba-tiba terganggu. Sue Yusan merasa pusing untuk beberapa saat. Dadada. Pada saat itu juga ada langkah kaki tergesa-gesa di luar. Pergi dulu. Permainan catur ini akan berakhir di sini hari ini. Suasana hati Sue Yusan yang baik jelas terganggu dalam sekejap, dan dia kurang tertarik. Mendengar kata-kata itu, tuan dari keluarga Sue berdiri, membungkuk sedikit, lalu mundur. Pada saat ini, seorang pelayan masuk dengan tergesa-gesa, dengan celepuk, dia berlutut di depan Sue Yusan, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Sue Yusan.
Kamu mengganggu permainan caturku, tahu. Sebelum pelayan itu berbicara, Sue Yusan menegurnya. Awalnya, dia dalam suasana hati yang baik hari ini, tetapi sejak pion jatuh di papan, suasana hatinya tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Tetapi Tuan, sesuatu benar-benar terjadi. Pelayan itu menundukkan kepalanya, hampir menangis karena cemas. Apa? Katakan padaku, bukankah aku sudah memberitahumu, apapun yang terjadi, jangan panik. Sue Yusan sangat tidak senang. Tuan, sesuatu terjadi pada Tuan muda. Sesuatu terjadi. Dia berpacu dengan yang lain dan jatuh dari tebing dari Gunung Wolong. Pelayan itu berbicara dengan susah payah dengan suara menangis. Apa? Kamu mengatakannya lagi. Mendengar kata-kata ini, Sue Yusan tiba-tiba berdiri dari bangku, ekspresinya sangat berubah. Aku berkata, Tuan muda itu sedang balapan dengan yang lain dan jatuh dari puncak Gunung Wolong. Situasi saat ini sangat buruk dan dia terluka parah. Pelayan itu melanjutkan lagi. Ledakan. Mendengar ini, Sue Yusan mengepalkan tangannya dengan erat, dan jantungnya meledak. Dia menendang papan catur di depannya, dan bidak catur hitam putih berserakan di lantai. Katakan, siapa yang melakukannya? Sue Yusan bergegas mendekat, mencengkeram kerah pelayan itu, dan bertanya dengan keras. Sebuah mobil mengalami kecelakaan adalah hal yang wajar. Tetapi jika Sue Shaofei mengalami kecelakaan, kemungkinan besar itu bukan kecelakaan, karena Sue Shaofei sendiri suka menggunakan mobil balap untuk membunuh orang lain. Jika dia gagal menjaga kebersihannya, itu adalah balas dendam orang lain. Sue Yusan juga menyetujui soal Sue Shaofei menggunakan mobil balap untuk membunuh orang lain. Oleh karena itu, suatu hari, jika sesuatu terjadi pada Sue Shaofei, kemungkinan besar orang lain akan menjebaknya dengan cara yang sama. Sue Yusan telah lama dipersiapkan untuk mentalitas seperti ini, tetapi pada saat ini, dia masih memiliki kebencian yang luar biasa. Keluarga. Patriark, saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi saya mendengar dari saudara Ergo bahwa Tuan Muda jatuh dari tebing karena orang yang mempermalukan Tuan Muda di bandara hari itu. Para pelayan ketakutan dengan penampilan Sue Yusan, tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak bisa berbicara dengan lancar. Sialan. Bukankah aku memberitahunya untuk tidak memprovokasi orang itu? Nama belakangnya Long, dan di ibu kota kekaisaran saat ini, dia dapat memprovokasi, tetapi tidak dengan yang bermarga Long, karena tidak ada yang tahu, siapapun yang bermarga Long apakah itu atau sesuatu Raja Naga. Sue Yusan melempar para pelayannya ke tanah, kehabisan nafas. Pelayan itu jatuh ke tanah, akhirnya menghela nafas lega. Di mana dia sekarang? Sue Yusan bertanya lagi. Apakah pemiliknya bertanya tentang orang yang melukai Tuan Muda? Pelayan itu bertanya dengan gemetar. Saya bertanya di rumah sakit mana Tuan Muda itu sekarang. Saya ingin tahu apakah anak saya sudah meninggal. Ini lebih penting dari apapun. Sue Yusan berkata dengan marah. Rumah sakit pusat Didu, Tuan Muda sekarang berada di rumah sakit pusat ibu kota kekaisaran. Pelayan itu dengan cepat menjawab. Ambilkan aku mobil, aku akan ke sana sekarang, cepat, sekarang, segera, segera. Sue Yusan sedang terburu-buru. Sue Shaofei adalah putra bungsunya, dan juga putranya yang paling menyayanginya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia menganggap putranya sebagai hati dan jiwanya. Ya. Pergilah sekarang, aku akan segera pergi. Pelayan itu buru-buru berkata, dia pergi untuk menyiapkan mobil saat ini. Sue Yusan sudah cemas. 30 menit kemudian, Sue Yusan akhirnya muncul di rumah sakit pusat ibu kota kekaisaran, diikuti oleh sekelompok petugas dan anggota keluarga Sue. Setelah memasuki rumah sakit, dia mengamuk dan menuju bangsal putranya. Sue Shaofei tinggal di bangsal paling mewah di rumah sakit pusat ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, Sue Shaofei sedang berbaring di ranjang rumah sakit, menerima suntikan dan menghirup oksigen. Seluruh orang itu tampak koma, berbaring telentang, tegak. Karena dia baru saja masuk, darah dan kotoran di tubuhnya belum dibersihkan tepat waktu, dan dia masih terlihat sangat berantakan, seperti sebongkah arang hitam. Ledakan. Pintu bangsal didorong terbuka, dan Sue Yusan bergegas ke tempat tidur. Shaofei. Ketika dia datang ke ranjang rumah sakit, Sue Yusan berteriak beberapa kali dengan suara yang dalam, tetapi Sue Shaofei masih tidak menanggapi sama sekali, seolah dia sudah meninggal. Shaofei, ada apa denganmu? Beritahu ayah, siapapun yang menjebakmu, ayah akan membalaskan dendammu. Shaofei, bangun. Sue Yusan mengguncang Sue Shaofei dengan putus asa, tetapi Sue Shaofei tampaknya tidak menanggapi. Ayah.
Setelah sekian lama, Sue Shaofei akhirnya mengucapkan dua kata, tetapi dia lemah dan sekarat, dan suaranya masih sangat serak. Ayah ada di sini, ayah, dengar, kamu pasti tidak ada hubungannya. Jika ada yang harus kamu lakukan, aku tidak bisa menjelaskannya kepada kakekmu di bawah 9 mata air. Kakekmu paling menyayangimu. Kamu tidak boleh melakukan apa-apa. Sue Yusan sangat cemas sehingga dia hampir menangis. Tidak ada satupun bagian dari hatinya yang dulu peduli yang utuh. Seluruh tubuhnya sepertinya telah hangus oleh api yang berkobar. Tidak berbentuk sama sekali. Ayah, balas dendam, balas dendam. Suara Sue Shaofei sangat rapuh, tetapi terdengar sangat keras kepala. Kalau begitu kita harus menunggu sampai kamu sembuh. Sudah kubilang, jangan memprovokasi orang itu, jangan memprovokasi orang itu, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Sue Yusan membenci besi yang tidak bisa dibuat menjadi baja, dan hatinya penuh dengan kesusahan dan kebencian. Ayah! Sue Shaofei memanggil dua kali lebih lembut, lalu pingsan. Pada saat ini, perawat masuk. Yang mana anggota keluarga pasien? Pasien harus segera dioperasi, dan diperlukan tanda tangan anggota keluarga pasien. Perawat memandangi orang-orang di bangsal dan berbicara dengan cemas. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Apakah mengancam jiwa? Sue Yusan bertanya dengan cemas setelah mendengar kata-kata itu. Bab 1559. Saya tidak tahu situasi spesifiknya, Pak, Anda perlu berkomunikasi dengan dokter yang merawat. Sekarang dokter yang merawat membutuhkan tanda tangan Anda sebelum melakukan operasi pada pasien. Kondisi pasien sekarang sangat kritis, tolong cepatlah. Perawat berbicara dengan tergesa-gesa, dan setelah dia selesai berbicara, dia pergi. Saat ini, seorang dokter berjas putih masuk. Apakah kamu keluarga Sue Shaofei? Dokter juga mengetahui identitas Sue Yusan sampai batas tertentu, jadi ketika dia berbicara saat ini, dia sangat sopan. Saya Sue Yusan, Sue Shaofei adalah putra saya, bagaimana situasi putra saya saat ini? Sue Yusan bertanya dengan wajah serius. 70% tubuh tuan muda Sue terbakar, beberapa tulang rusuk patah, dan patelanya juga hancur. Situasinya sangat pesimistis. Dokter menjelaskan. Mendengar kata-kata ini, Sue Yusan maju selangkah, mencengkeram kerah dokter, menatap dokter dengan tajam, dan bertanya, apakah dia akan mati? Ini. Dokter juga sedikit terkejut dengan tindakan tiba-tiba Sue Yusan, dan kata-katanya agak canggung untuk sementara waktu, Patriark Sue, saya tidak dapat menjamin apapun, karena situasi tuan muda Sue benar-benar sangat buruk. Aku sudah menjadi ahli bedah terbaik di ibu kota kekaisaran, tapi aku masih belum bisa menjaminnya. Dokter sedikit malu, dia tidak mengatakan sesuatu di benaknya, bahkan jika Sue Shaofei diselamatkan, dia tidak akan berguna. Tidak mudah untuk hidup sampai hari ini dengan cedera seperti itu. Tidak ada jaminan. Kamu seorang dokter, mengapa kamu tidak bisa menjaminnya? Biarkan aku memberitahumu, aku punya banyak uang. Selama kamu menyelamatkan anakku, aku akan memberimu uang berapapun yang kamu inginkan. Tapi jika kamu bisa selamatkan putraku, jika kamu ingin berkeliaran di ibu kota kekaisaran, aku akan membuatmu benar-benar mati. Sue Yusan masih mencengkeram kerah dokter dan meraung keras. Patriark Sue, saya benar-benar tidak dapat menjaminnya. Jika tidak berhasil, Anda dapat beralih ke dokter yang bertanggung jawab, tetapi izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu, situasi Tuan Sue saat ini, hanya ada harapan untuk operasi sesegera mungkin. Jika kesempatan itu terlewatkan, saya khawatir itu akan terlambat. Dokter terkejut dan ketakutan, dan napasnya sedikit pendek. Kamu lakukan segera, cepat, jika kamu melewatkan kesempatan, aku akan segera membiarkanmu mati dan membiarkanmu dimakamkan bersama anakku. Sue Yusan meraung keras, berkata, melonggarkan kerah dokter, dan melemparkan dokter itu ke tanah. Cepat, dorong dia ke ruang operasi, segera persiapkan operasi, dan lakukan operasi. Dokter berdiri dan berteriak dengan cemas, dia tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung diberi pekerjaan seperti itu. Mendengar kata-kata Sue Yusan, tidak peduli apakah dia mengambil pekerjaan itu atau tidak, selama Sue Shaofei meninggal, dia harus disalahkan. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain menahan diri dan pergi. Lagi pula, keberadaan keluarga Sue sekarang bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh dokter seperti mereka. Meski di bidang medis, dia juga terbilang terkenal. Tapi reputasi itu tidak seberapa dibandingkan dengan keluarga kaya di ibu kota kekaisaran ini. Setelah beberapa saat,
Sekelompok perawat dan dokter bergegas masuk dan membawa Sue Shaofei pergi. Pada saat ini, seluruh tubuh Sue Yusan terasa seperti telah dikosongkan, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Ibu kota kekaisaran, pinggiran kota, hutan belantara yang sunyi. Daerah sekitarnya semuanya merupakan daerah terpencil, namun ada satu tempat yang telah diperbaiki dengan sangat teratur, yaitu mausolem yang menutupi area yang luas. Bagian depan mausolem penuh dengan bunga plum, tetapi karena musim dingin telah berlalu, bunga plum hampir layu. Tetapi krisan musim dingin emas di seluruh pegunungan dan dataran masih sangat keras kepala dan mekar sangat cerah. Setelah es dan salju mencair, banyak lebah mengumpulkan madu di krisan musim dingin ini. Berjalan di sekitar mausolem, Anda bisa mencium aroma krisan yang menyegarkan dan elegan. Saat ini, Fan Yitong sedang berdiri di depan mausolem, setengah berlutut, menyipitkan mata, membakar uang kertas. Di depannya ada batu nisan, dan di batu nisan itu ada foto seorang gadis muda dan cantik dengan senyum cerah, seperti bunga krisan musim dingin yang bermekaran di seluruh pegunungan dan dataran. Xiao Xue, aku membalas dendam untukmu. Hari ini, Sue Shaofei jatuh dari tebing dengan mobilnya. Tuan Long berkata bahwa Sue Shaofei tidak akan mati, tetapi sisa hidupnya akan 1000 kali lebih menyakitkan daripada kematian. Dia berjanji, akan membuat hidup Sue Shaofei lebih buruk daripada kematian, dan membiarkan Sue Shaofei membalas rasa sakit yang dia berikan kepada Anda ribuan kali. Di bawah 9 mata air, Anda dapat beristirahat dengan tenang. Di kehidupan selanjutnya, Anda akan bereinkarnasi menjadi keluarga kaya dan jadilah wanita muda yang dicintai oleh ribuan orang. Dengan cara ini, akan ada banyak orang di sekitar Anda yang dapat melindungi Anda, dan pada saat yang sama, Anda juga harus menemukan seseorang yang menjanjikan, seseorang yang dapat melindungi dan mencintai Anda. Jangan mencari orang sepertiku. Fan Yitong berbicara dengan nada tenang, tetapi saat dia berbicara, air mata panas keluar dari matanya lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyekanya. Aku tahu kamu suka bunga, aku berjanji, selama aku masih hidup, akan ada bunga yang mekar di sini sepanjang tahun, semua jenis bunga. Fan Yitong menyeka air matanya dan melanjutkan. Pada saat ini, Long Zaitian juga berjalan perlahan. Fan Yitong sepertinya telah memperhatikan langkah kaki Long Zaitian, dan sedikit menoleh. Pacarmu sangat cantik. Long Zaitian tersenyum, berjongkok, dan membakar 2 lembar uang kertas. Dia memutuskan untuk datang ke tempat ini bersama Fan Yitong karena Fan Yitong adalah orang yang sama dengannya. Dia dapat sepenuhnya memahami perasaan menyakitkan Fan Yitong. Tentu saja. Dia adalah gadis tercantik di dunia. Tahukah kamu? Keluargaku sama sekali tidak kekurangan uang. Aku berpikir untuk mengadakan pernikahan termegah di seluruh Daxia untuknya. Sayangnya, tidak ada kesempatan seperti itu. Pada akhirnya, nada suara Fan Yitong menjadi rendah dan suaranya menjadi lebih kecil. Mendengar ini, Long Zaitian berdiri dan menepuk bahu Fan Yitong dengan ringan beberapa kali. Jika Tuan Long memiliki sesuatu untuk dilakukan, kembalilah dulu. Saya akan berterima kasih kepada Anda di lain hari. Saya masih ingin mengunjungi orang tua Xiao Xue. Setelah Xiao Xue meninggal, saya membawa orang tua dan adik laki-lakinya ke ibu kota kekaisaran, dan saya akan membawa merawat mereka. Fan Yitong menyesuaikan suasana hatinya, menatap Long Zaitian, dan berkata lagi. Ayo pergi bersama juga. Pinggiran kota ini sangat bagus, dan istriku juga suka berjalan-jalan dan menghirup udara segar. Long Zaitian tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Fan Yitong, dia menatap tajam Fan Yitong lagi. Fan Yitong juga melakukan ini kepada orang tua pacarnya, yang menunjukkan bahwa Fan Yitong adalah orang yang sangat penyayang. Jika bukan karena kecelakaan gadis ini, mereka mungkin pasangan yang paling membuat iri di dunia. Karena Tuan Long berkata begitu, mari kita pergi bersama, pergi dan melihat-lihat, lalu kita akan makan malam bersama. Fan Yitong tidak banyak bicara, hanya setuju. Bab 1560. Setelah itu, rombongan masuk ke mobil lagi, dan mobil Long Zaitian mengikuti mobil Sue Shaofei dan pergi bersama. Di ibu kota kekaisaran, di villa keluarga Fan. Pada saat ini, Fan Dongchuan masih berbaring di kursi guru agung, bergoyang santai, matanya terpejam, dan sepertinya tertidur. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk dari luar dengan panik, tetapi melihat penampilan santai Fan Dongchuan, dia melambat lagi dan berdiri di samping tanpa berbicara. Dia hanya berdiri seperti ini, dia tidak tahu apa yang dia tunggu, dia terus menunggu seperti ini, dia tidak ingin merusak ketenangan. Diam-diam, sepertinya dia dan Fan Dongchuan telah mencapai semacam kesepakatan, dan semua orang terdiam.
Apa yang kamu lakukan dengan terburu-buru? Setelah sekian lama, Fan Dongchuan akhirnya angkat bicara. Tuan, teriak Old Zeng, tetapi berhenti berbicara. Butuh banyak usaha untuk mengatakan sesuatu, jadi jangan katakan itu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, jadi tidak perlu mengatakannya. Fan Dongchuan masih berbaring dengan mata terpejam, dia mempertahankan gerakan ini, tetapi itu memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia melihat semuanya. Ternyata Patriark sudah mengetahuinya. Sue Shaofei jatuh dari tebing, dan hidup dan matinya masih belum pasti. Masalah ini ada hubungannya dengan tuan muda kita. Zeng tua menghela nafas, lalu berkata. Dia akhirnya bergerak. Selama bertahun-tahun, dia sebenarnya memiliki banyak peluang, tetapi dia telah mencari peluang yang masuk akal dan legal. Sue Shaofei suka membunuh orang di trek. Saya khawatir dia sendiri tidak akan membayangkan bahwa dia akan mati di trek. Nak, jangan lihat dia yang biasanya bercanda dan bermain-main. Dalam hidup ini, dia memiliki rintangan di hatinya. Setelah bertahun-tahun, dia masih tidak bisa melupakan apa yang terjadi saat itu, dan dia masih tidak bisa melupakan gadis itu. Kebencian di hatinya lebih kuat dari kamu dan aku. Lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Fan Dongchuan membuka matanya dan menghela nafas, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, dia melihat ke langit-langit sambil berpikir. Ini menunjukkan bahwa tuan muda adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Tuan muda dulunya rajin membaca dan rajin, tetapi setelah kejadian itu, setelah gadis itu meninggal, temperamennya berubah drastis. Dia kecanduan anggur kolam dan hutan daging sepanjang hari Flower Street dan Willow Lane. Para wanita di sekitar dia telah berubah lagi dan lagi. Bahkan tuan muda menjadi seperti ini hanya untuk menutupi kesedihan di hatinya. Saya telah bertanya, meskipun muda tuan bergaul dengan wanita-wanita berantakan itu, dia tidak akan pernah membiarkannya wanita-wanita itu menyentuh tubuhnya. Para wanita di lingkaran mereka berpikir bahwa tuan muda menyukai pria. Zeng tua berkata lagi dengan sangat hati-hati. Aku mengerti semua ini. Aku tidak mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Dia adalah benihku, putraku sendiri. Apakah aku tidak tahu watak seperti apa dia? Fan Dongchuan duduk, sedikit mengernyit, sedikit tertekan. Melihat Fan Dongchuan seperti ini, Zeng tua tidak bisa berkata banyak, jelas, Fan Dongchuan sedang tidak dalam mood yang baik saat ini. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Sue dan Sue Shaofei hancur, dan itu terkait dengan tuan muda kita. Keluarga Sue mendapat dukungan dari keluarga Zhao. Jika keluarga Sue menyusahkan kita, keluarga Zhao pasti akan terlibat. Kami dan keluarga Zhao, bukan kelas berat. Zeng tua tampak khawatir. Mendengar ini, Fan Dongchuan melambaikan tangannya, dan berkata, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Sekarang, tuan muda, di mana kamu? Tuan, saya pergi ke pinggiran kota. Zeng tua berhenti sebelum menjawab bahwa reaksinya sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Hanya saja Fan Dongchuan tidak melihat ke arah Lao Zeng mendengar kata-kata Lao Zeng, Fan Dongchuan mengangguk, hal yang begitu penting terjadi, dan saya benar-benar ingin memberitahu mereka tentang hal itu. Kata, mereka, dalam kata-kata Fan Dongchuan membuat Lao Zeng tertegun sejenak. Patriark, kamu tahu semua tentang itu. Lao Zeng sedikit tidak yakin, dan hatinya sedikit terkejut. Anak itu mengubur gadis itu di pinggiran kota. Anggap saja dia dimakamkan, tapi tidak ada tulang yang tersisa. Dia juga membawa keluarganya ke ibu kota kekaisaran dan merawatnya. Aku tahu semua tentang itu. Aku bahkan pergi untuk melihat mausolem sendiri, adalah gadis yang sangat aura dan sangat lembut. Mata anakku memang sangat bagus, tapi sayangnya, langit gagal memenuhi keinginan orang. Fan Dongchuan menghela nafas, sedikit sedih. Ini juga hal yang tidak berdaya. Keluarga Sue mendapat dukungan dari keluarga Zhao. Itu tidak masuk akal. Siapa yang berani berkomentar tidak bertanggung jawab tentang apa yang dilakukan keluarga Sue. Terutama Sue Shaofei ini, yang terkenal kejam, dan gadis dari keluarga baik yang dia lukai memiliki kedua tangan. Saya tidak bisa menghitung semuanya. Selama Anda melihat wanita cantik, cobalah untuk mendapatkannya, dan itu bukan tipuan. Oleh karena itu, ada beberapa gadis yang meninggal, dan tuan muda pacar kecil hanyalah salah satunya. Zeng tua menghela nafas. Saya meminta uang dari keluarga besar Sue, tetapi mereka ditindas sedemikian rupa. Nyonya muda masa depan kami terbunuh sedemikian rupa sehingga kami tidak dapat melakukan apa-apa. Langit di ibu kota kekaisaran benar-benar gelap. Fan Dongchuan menatap langit, dia tidak melihat langit,
tapi dia merasakan kegelapan di hatinya. Patriark, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika keluarga Sue mencari masalah, bagaimana kita harus menghadapinya? Lao Zeng sedikit khawatir. Bagaimana menghadapinya? Bukankah normal mati dalam kecelakaan saat balapan dengan orang lain? Begitu banyak orang yang pernah balapan dengan Sue Shaofei meninggal, dan mereka tidak banyak bicara. Mengapa jika yang mati kali ini dari keluarga Sue? Orang-orang, apakah menurut mereka itu tidak adil? Fan Dongchuan tertawa, sangat mengejek. Masuk akal. Zeng Tua tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, karena saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Fan Dongchuan keluar, berjalan ke pintu villa, dan melihat ke langit yang agak gelap. Zeng Tua, apakah menurutmu langit itu sendiri hitam, atau hanya tertutup sementara oleh awan gelap? Fan Dongchuan menatap langit dan bertanya dengan penuh arti. Belum gelap, tapi sudah ada beberapa awan gelap yang melayang di langit. Patriark, tentu saja langitnya tidak hitam. Langitnya biru dan biru. Saat awan gelap menghilang dan matahari terbit, langit biru akan muncul. Zeng Tua menjawab sambil tersenyum, dia juga mendengar arti lain dari kata-kata Fan Dongchuan. Ibu kota kekaisaran saat ini adalah dunia yang diselimuti awan gelap, tanpa langit dan tanpa matahari. Kuharap begitu, tapi bisakah kita benar-benar menunggu sampai awan gelap menghilang? Apakah kita akan menghilang bersama saat awan gelap menghilang? Fan Dongchuan menghela nafas dan menghela nafas. Patriark, kita semua akan baik-baik saja. Ibu kota kekaisaran saat ini berbeda dari biasanya. Keluarga Zhao dulunya adalah keluarga yang dominan, tetapi sekarang tidak. Sekarang ada Raja Naga Raja yang tidak takut pada apapun. Bahkan keluarga Zhao mengambil metode Raja Naga. Zeng Tua membungkuk sedikit, dengan wajah serius. Tapi, di mana Tuan Raja Naga? Jika saya tahu di mana Tuan Raja Naga berada, saya ingin memohon padanya secara pribadi untuk melindungi keluarga Sue kita. Fan Dongchuan menunjukkan senyum tak berdaya di wajahnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.